Om Swastiastu, umatku sedharma dimanapun Anda berada ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin berbagi ya pemahaman mengenai serada bakti kita. Semoga dengan pembahasan ini dapat meningkatkan serada kita terhadap agama Hindu, terhadap ketuhanan kita, dan dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih bijaksana. Ya. Agama Hindu merupakan agama yang fleksibel, ya, bersifat universal dan juga akan tetap selalu sama ya dimanapun berada ya, sifat sanatana. Nah, agama Hindu memiliki 3 kerangka besar utama, yaitu adalah tattva, susila, dan juga ritual ya, upacara. Di mana tattva ini berkaitan dengan pengetahuan mengenai ketuhanan atau filsafat tentang Tuhan. Kemudian susila ini berkaitan dengan etika dan tata krama. Dan yang terakhir upacara ini berkaitan dengan yadnya suci yang kita lakukan. Nah, dalam tattva ini terdapat namanya serada. Serada ini adalah keyakinan atau kepercayaan ya. Dan di agama Hindu terdapat 5 kepercayaan atau keyakinan, yaitu Pancasrada. Pancasrada ini sejatinya adalah siklus ya, akan membentuk siklus ya. Itu jelas bisa kita lihat di mana kita itu berasal dari Tuhan dan juga akan kembali kepada Tuhan, atau percaya adanya Brahman dan percaya adanya moksa, itu awal dan akhirannya. Sehingga dalam Pancasrada ini perlu kita tahu ya, ini sudah diurutkan dengan sangat bijaksana ya, sangat bijaksana dan luar biasa ya. Dimana diawali dengan Tuhan, kemudian Tuhan memberikan energi kehidupan kepada kita, dan kita akan melewati namanya kehidupan suka duka ya. Untuk mencapai namanya kelulusan kita harus bekerja keras ya. Jika kita belum lulus kita akan mengulang lagi ya, disebut dengan punarbau, dan pada akhirnya baru bisa mencapai moksa atau kebebasan ya. Ini sama, kehidupan ini sama seperti kita ya, hidup di dunia ini ya. Awalnya kita berusaha ya, berusaha bagaimana kita mencapai jenjang yang lebih tinggi dengan melalui ujian-ujian ya. Apabila kita tidak lulus dengan ujian-ujian itu, maka kita harus mengulangnya lagi dan lagi, terus seperti itu. Nah, untuk langsung ke pembahasan saja, kita pertama adalah percaya adanya Tuhan ya. Ini jelas kita harus mempercayai adanya Tuhan. Kenapa? Karena semua yang ada di alam semesta ini pasti ada penciptanya, ada sumbernya. Maka untuk itulah penting sekali bahwa kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan itu ada ya. Bahkan di dalam kitab Weda pun sudah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa Tuhan yaitu yang Maha Agung, yang Maha Kuasa itu adalah yang tunggal, satu ya. Seperti di Chandogya Upanishad misalnya, Om Tat Sat Ekam Ewam Adityam Brahman, Tuhan itu hanyalah satu dan dia maha sempurna ya. Kemudian ada juga di Trisandya ya, yaitu Narayana Nadi itu Kascit ya. Di sana juga dijelaskan Tuhan itu hanyalah tunggal dan disebut sebagai Narayana. Kemudian selanjutnya adalah di Rigveda ya, Ekam Sapitra Wahuda Vedanti ya. Tuhan itu hanyalah satu, tapi orang bijaksana atau orang suci menyebutnya dengan banyak nama ya. Kita harus benar-benar paham ya bahwa Tuhan secara fisik saja bisa kita lihat ya. Alam semesta ini adalah bentuk fisik Tuhan ya. Ini sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu benar-benar ada, sang pencipta itu benar-benar ada. Nah, setelah Tuhan, kita diminta untuk percaya adanya Atman ya. Atman ini adalah energi murni kehidupan ya, yang diberikan Tuhan kepada setiap makhluk hidup ya. Makhluk tidak akan bisa dikatakan hidup tanpa adanya energi ya. Energi yang menggerakkan ya. Nah, Atman ini fungsinya seperti itu. Kalau kita analogikan seperti peralatan sehari-hari kita, bisa kita katakan seperti alat elektronik ya. Di mana Atman ini dia akan posisinya seperti energi listrik ya, yang dapat menghidupkan suatu benda. Nah, seperti itulah Atman. Kita sejatinya itu terdiri dari 2 hal, yaitu adalah tubuh ya, tubuh atau badan fisik kita, dan kemudian energi kehidupan kita atau Atman. Tanpa ini kita akan disebut dengan makhluk
Nah, setelah kita menjadi hidup, ya menjadi makhluk, ya, makhluk hidup disebut dengan makhluk hidup, kita akan menjalani suka duka. Ya, suka duka ini kita akan diatur oleh suatu hukum yang disebut dengan hukum karma pala. Hukum ini merupakan hukum tertinggi alam material, ya, di mana tidak dibatasi oleh waktu. Ya, hukum karma itu ada di masa lalu, masa sekarang maupun masa depan. Ini dipengaruhi, jadi setiap kehidupan daripada setiap individu itu akan dipengaruhi oleh hukum karma, sehingga semua makhluk hidup di alam semesta ini akan tunduk dengan hukum karma. Ya, dalam hukum karma ini kita sangat ditekan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, kita diberikan memilih, apakah Anda memilih melakukan hal baik atau melakukan hal buruk. Ya. Jika Anda ingin melakukan hal baik, maka Anda akan mendapatkan hasil yang baik. Jika Anda melakukan hal buruk, maka Anda akan mendapatkan hal yang buruk. Seperti yang saya katakan tadi, untuk kita lulus ujian tentunya kita harus mendapatkan nilai-nilai yang baik, ya, nilai-nilai yang baik. Jika didominasi dengan nilai jelek, maka kita tidak akan bisa lulus. Ya. Kita akan terus mengulang. Mengulang inilah disebut dengan punarbawa, ya, atau reinkarnasi. Reinkarnasi ada apabila kita dipenuhi atau didominasi dengan sifat-sifat yang buruk. Masih terikat dengan keduniawian, masih terikat dengan alam material, ya, belum bisa lepas. Ya, kita masih dipengaruhi dengan sesuatu yang dapat menyenangkan kita, keinginan kita, hawa nafsu kita. Ya, kita belum bisa melepaskan itu semua. Ya, kita belum bisa menyadari seperti kemanakah kita harus pergi, kemanakah kita harus kembali. Ya, kita belum bisa menyadari untuk mencapai yang namanya kelulusan itu harus belajar dengan giat, bekerja keras dengan giat, melakukan hal-hal baik dengan giat. Ya, melepaskan beban-beban pikiran yang tidak perlu dan fokus untuk belajar agar bisa mendapatkan nilai yang baik. Itulah yang terjadi di punarbawa ini, melepaskan pikiran atau hawa nafsu yang tidak diperlukan dan fokus untuk berbakti, ya, melakukan hal-hal baik, melakukan dharma, ya, untuk mencapai Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Nah, setelah lulus dari siklus reinkarnasi ini, baru kita bisa mencapai moksa atau kebahagiaan sejati, kebebasan, ya, kebebasan dari ikatan karma pala dan kebebasan dari siklus reinkarnasi. Ya. Itu disebut dengan moksa. Kita bersatu dengan Tuhan. Nah, untuk bersatu dengan Tuhan kita membutuhkan jiwa yang suci. Ya. Jiwa yang suci, untuk bersatu dengan Tuhan itu kita membutuhkan jiwa yang bersih. Untuk itulah ini penting, ini untuk mencapai moksa pun ada jalannya tersendiri atau disebut dengan catur marga. Yaitu kalau di sekolah kita pasti sudah diajarkan mengenai catur marga. Itu ada bakti marga, Anda akan mencapai Tuhan melalui bakti-bakti, ya, berbakti kepada Tuhan, orang tua dan lain sebagainya. Kemudian karma yoga marga itu Anda akan mencapai Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang baik, ya, yang Anda pupuk sehingga bisa menyucikan daripada jiwa Anda. Kemudian melalui jenana atau kecerdasan, pengetahuan, ya, untuk mencapai kesadaran itu Anda harus memiliki pengetahuan sehingga Anda bisa menjadi orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan, ya, antara Anda memilih baik atau buruknya nanti bisa. Kemudian yoga marga, ya, dengan cara beryoga, dan dikatakan bahwa cara ini adalah cara yang sangat cepat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi meskipun begitu, ya, setiap cara pasti memiliki kesukarannya tersendiri. Ya, seperti itulah. Jadi kesimpulannya Pancasrada ini adalah membentuk siklus, ya. Siklus di mana kita yang awalnya berasal dari Sang Pencipta, maka kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Tapi ada nilai plusnya di sini, ya. Kita bukan kembali lagi seperti awalnya atau atman, ya, energi murninya, tapi kita kembali dalam bentuk jiwa, ya, dimana ini terdiri dari energi yang murni dan juga kesadaran yang murni mengenai ketuhanan. Ya, seperti kita yang sudah lama pergi meninggalkan orang tua kita, lupa arah di luar sana, luntang lantung, dan Anda sadar
bahwa Anda itu dilahirkan oleh orang tua Anda dibesarkan oleh orang tua Anda, dan Anda ingin kembali ya secara penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesadaran untuk berbakti kepada orang tua Anda, maka di sanalah Anda akan mendapatkan namanya kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan yang sejati. Ya, semoga dalam pembahasan ini dapat lebih meningkatkan sadar kita dan keperhatian yang kita terdiri dari energi yang murni dan juga kesadaran yang murni mengenai ketuhanan. Ya, seperti kita yang sudah lama pergi meninggalkan orang tua kita, lupa arah di luar sana, tentang lantung, dan Anda sadar bahwa Anda itu dilahirkan oleh orang tua Anda dibesarkan oleh orang tua Anda, dan Anda ingin kembali ya secara penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesadaran untuk berbakti kepada orang tua Anda, maka di sanalah Anda akan mendapatkan namanya kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan yang sejati. Ya, semoga dalam pembahasan ini dapat lebih meningkatkan sadar kita dan untuk perhatiannya.